Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Dibuka Quran surah An-Nisa ayat 67 kalau nggak salah ya. Masjid Al-Hidayah, Ketua DKM dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah pengajian minggu keempat di hari Sabtu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu hadir melangkahkan kaki, meringankan tangan walaupun terus hujan dari semalaman, tapi kita tidak mengenal namanya gangguan hujan. Ngaji terus istiqomah hadir di majelis ini, insya Allah Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tidak lain jawabannya adalah surga. Sesuai janji baginda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di pagi ini, di subuh ini, menggugurkan satu kewajiban, memberantas kebodohan, salakallahu tariqan ilal jannah. Hakikatnya dia berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Pak, amin Bu, ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan bahas tuntas tafsir An-Nisa ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idzal la'atainahum. Dan jika demikian halnya, artinya mereka teguh dalam pendirian, tidak tergoda ketika melakukan peperangan ataupun yang lainnya,
teguh dalam pendirian, min ladunna ajran azima, tentulah akan kami berikan kepada mereka dari sisi kami adalah pahala azima yang sangat besar, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nyangkut ke kita ya Bu ya, wa idzal la'atainahum, dan jika demikian halnya, artinya teguh dalam pendirian, istiqomah dalam pengajian, mau hujan, mau panas, mau rintik-rintik terus aja kita ngaji, maka ujungnya akan indah. Apa itu? Ladunna ajran azima, tentulah akan kami berikan, kata Allah, kepada mereka yang istiqomah dalam kebaikan, yang istiqomah dalam pengajian, tidak lain adalah ajran azima, pahala yang sangat besar, yakni jawabannya al-jannah, tidak lain surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, cuman godaannya gede, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata Rasul, al-jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bisyahawat. Apa itu al-jannatu khuffat bil makarih? Surga itu bawaannya segen, males. Apalagi udah rintik-rintik gerimis, udah azan selimut ditarik lagi. Ya. Surga itu hufat, berat, bawaannya berat, makarih segen. Wan naru hufat bisyahawat. Sedangkan neraka bawaannya semangat. Mau yang namanya bayar, itu konser mau bayar 500.000, itu bola mau bayar 100.000, dijabanin. Tapi yang namanya surga, walaupun gak bayar, segennya minta ampun. Betul Bu? Padahal tinggal duduk doang dikasih minuman Cleo. Ntar Mamang Jen insya Allah ngasih makanan buat bekal sarapan. Tapi berat bawaannya ke majelis Al-Hidayah. Itulah surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu rajin ngaji di hadapan Allah, dan insya Allah istiqomah, nanti ujungnya ajron azima, Allah akan berikan pahala yang sangat besar, tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ya di awal, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Wala hadainahum siratam mustaqima, dan tentulah akan kami bimbing, akan kami berikan petunjuk mereka siratam mustaqima, ke jalan yang lurus. Kita suka ngedoa ya Bu ya, ihdinas siratal mustaqim. Lagi sholat kita baca, ya Allah berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi dan rasul, wasiddiqin, dan para sahabat-sahabat nabi, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ini ayatnya ketemu.
Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Di sini wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Saya sedikit membuka kitab Durratun Nasihin, ibu dan bapak. Ternyata wala hadainahum siratam mustaqima, dan tentulah akan kami bimbing kalian yang istiqomah, kata Allah. Wahai makhlukku, wahai umat Kangjeng Rasul yang selalu istiqomah dalam kebaikan, yang selalu istiqomah dalam pengajian, akan kami bimbing ke jalan siratam mustaqima, jalan yang lurus. Sedikit saya bacakan. Qala Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sahabat Rasul terdekat yang hafiz Quran. Lil mu'mini khamsatu a'yadin, ternyata bagi orang mukmin itu lebaran ada 5. Kebanyakan kita tahu lebaran itu ada 2. 1 lebaran Idul Fitri, 2 besok lebaran Idul Adha. Ternyata menurut Anas bin Malik, lil mu'mini khamsatu a'yadin, bagi orang-orang mukmin itu lebaran ada 5. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yaktubu 'alaihi dzambun. Yang disebut lebaran menurut Anas bin Malik, sahabat Rasul yang hafidz Quran, yang hatalar hadis-hadis baginda Nabi, kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yaktubu 'alaihi dzambun. Setiap hari yamurru 'alal mu'mini, seorang mukmin melewatinya, walayak tubuh, dan tidak ditulis kepada seorang mukmin tersebut zambun, dosa. Kalau kita hari ini tidak melakukan dosa dan kesalahan, itu namanya lebaran. Idul Fitri saling memaafkan antara dosa dan kesalahan kita. Kata baginda Nabi, ma min muslimaini fayaltaqiyani fayatasaffahani ghafarallahu dzunubahu qabla ayyatafarraqa. Ma min muslimaini, barang siapa di antara 2 muslim, yaltaqiyani, yang dua-duanya bertikai. Si A punya salah, si B punya dosa. Fayatasaffa'ani, maka keduanya bermusafahah, bersalam-salaman. Ketika Idul Fitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Ketika dua-duanya bersalaman meminta maaf, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah dari ruangan tersebut. Maka untuk itu ibu-ibu, yang namanya lebaran, hari itu kosong-kosong, enggak punya dosa, itu lebaran. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, lebaran. Kenapa? Karena dibersihkan semua yang berkurban yang di sini.
Dibersihkan semua yang di mana? Tidak lain yang berangkat haji tamu-tamu Allah di padang Arafah, masuk di yaumun nahar di hari ke-10, maka dibersihkan seluruh dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi baru lahir dalam kandungan ibunya. Man hajjalillah falam yarfus walam yabsuk raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji tidak ropas, tidak pusuk, maka dia akan kembali ke tanah air dengan menggapai haji yang mabrur bagaikan bayi baru lahir dalam kandungan ibunya. Sama halnya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hari ini nggak punya dosa, itu namanya lebaran. Satu tuh. Jangan ini mah lebaran mamer-mamerin bekas umroh beli emas. Maafin ya minal aidin wal baidin, mohon maaf lahir batin. Maksudnya apa? Gelang gua gede amat, tolong ngeliatin, najis ralah. Tuh, lebaran kesebut itu ya. Nah ini masuk nih ke sini nih. Yang kedua, wasani, yang disebut lebaran menurut Anas bin Malik dalam kitab ini, al yaumul ladzi yakhruju fihi, pada hari itu keluar dari seseorang tersebut, yakhruju fihi minad dunya, maka keluar dari dunia alias wafat. Hari itu kita wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Hidup fata morgana, hidup panggung sandiwara, hidup hanya mampir belaka. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka untuk itu jadikan hidup kita di dunia yang fana, yang sementara, yang gak bakal lama, yang bagaikan terminal mampir doang, gak bakal abadi dan gak bakal bako. Jadikanlah investasi yang terbaik di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak nantinya. Amin Pak. Amin. Nah, lebaran itu kata Anas bin Malik yang kedua, al-yaum alladzi yakhruju fihi minad dunya, seseorang pada hari itu keluar dari dunia alias wafat, bil imani, dengan membawa iman, wasyahadati, dan mengucapkan dua kalimat syahadat, wal ismati min kaidis syaitan, dan tergoda dan terhindar dari tipu daya setan. Artinya ketika pengen kesebut lebaran yang kedua, kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadi ada berapa Bu? Lebaran itu ada 5. Yang pertama, hari itu semua insan tidak mempunyai dosa, itu lebaran. Idul Fitri 00 lebaran. Idul Adha yang berangkat haji dibersihkan pulang haji bagaikan bayi baru lahir, lebaran. Berkurban di Masjid Al-Hidayah, kata siapa nggak lebaran? Kita yang berkurban bakal lebaran, karena orang yang berkurban seluruh dosa-dosanya Allah ampuni, malah tetesan darahnya yastaghfirunal malaikah
Malaikah yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Tetesan darahnya Allah ciptakan 10 malaikat. Allah ciptakan 10 malaikat. 1 tetes darah hewan kurban 20 malaikat. 2 tetes 20 malaikat. 3 tetes 30 malaikat. Ngapain ini para malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mengadahkan kedua tangannya seraya memohon ampun dosa-dosa orang yang berkurban sampai yaumul qiyamah. Amin ya robbal. Tapi ingat, yang kaya, yang punya, yang hartanya melimpah tahun ini gak kurban di Al-Hidayah, mau wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang luas rizkinya, kontrakan di mana-mana, hartanya melimpah, 7 turunan 7 tanjakan, hartanya nggak habis-habis, tapi tahun ini nggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan coba dekat-dekati tempat peribadatan kami, jangan coba-coba dekati musalla kami, kata baginda Nabi, dan jangan coba-coba dekati masjid kami. Itu ancaman baginda Nabi, karena Allah memerintahkan dalam Quran surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wan. Dan yang kedua, tidak lain adalah yang kedua. Tadi yang kedua belum beres. Al yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman, ya. Lebaran itu di hari tersebut ketika kita wafat dalam keadaan iman. Itu lebaran. Dan yang ketiga, wassalisu al yaumul ladzi yujawizu fihi sirat. Nah, ini kita bahas nih, Bu. Wala hadainahum siratam mustaqima. Lebaran yang ketiga, pada hari itu seseorang mukmin yujawizu, melewati fihi sirat. Di dalam hari itu as-sirata, apa? Jembatan. Melewati jembatan siratnya, kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Maka ketika wayamanu, melewati jembatan siratnya aman, fahuwa yaumu aidin, kata baginda Nabi lewat Anas bin Malik, maka itu hari lebaran bagi orang yang mukmin. Amin, Bu. Jembatan sirat dalam keterangan ulama, tipisnya lebih tipis bagaikan sehelai rambut dipotong-potong 7. Dipotong-potong 7, Bu, ya. Setelah itu panasnya bagaikan neraka jahanam, plus tajamnya bagaikan pedang Zulfikar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi seseorang yang beriman ketika melewatinya bagaikan jembatan sirat, maka itu kesebutnya adalah lebaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bagaimana supaya masuk ke dalam jalan yang lurus? Kita hidup jangan bengkok. Kita hidup kudu lurus. Jangan bengkok sama tetangga, jangan 3G, gasak, gesek, gosok. Tapi hidup bertetangga harus 3A, asah, asik. Tetangga seneng, alhamdulillah. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah. Jangan ini mah tetangga seneng kita yang bengek. Tetangga beli kulkas kita yang panas. Tetangga ngecat rumah kita yang gerah.
Tetangga beli mobil, kita yang sakit naudzu. Ucapkan tetangga senang alhamdulillah. Kata istri yang solehah, papa, alhamdulillah tetangga kita udah beli mobil habis lebaran, berkah bener ya Pak, luar biasa tetangga kita berkah rizkinya, bersyukur kepada Allah ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan, gara-gara tetangga beli mobil, maka kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau kagak lurus Bu ya. Banyak husnuzon sama tetangga, insyaallah wala hadainahum insyaallah siratam mustaqimah. Dalam kehidupan kita lurus, maka dalam nanti ketika di jembatan sirat, maka Allah akan berikan jalan yang lurus buat kita semua. Amin ya Rabbal. Maka itu kesebut lebaran. Yang keberapa Bu? Yang keempat. Kata Anas bin Malik, lebaran itu bukan Idul Fitri, Idul Adha besok, melainkan yang pertama, hari ini kosong-kosong itu lebaran di dunia. Hari ini gak punya dosa itu lebaran. Hari ini gak punya kesalahan itu lebaran. Yang kedua, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, bil iman, membawa iman, itu lebaran. Wasyahadah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, itu lebaran. Dan terhindar dari tipu daya kaidis syayatin, tipu daya setan, itu lebaran. Dan yang ketiga adalah lebaran yang disebut menurut Anas bin Malik dalam kitab ini, ketika kita melewati jembatan sirat, kalbarkil khatib wa ya'manu, akan aman ketika melewati jembatan siratnya, fahuwa yaumu'idin, maka itu kesebut lebaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Dan yang keempat, nah yang keempat ini adalah ayat 69. Warrabi', yang disebut lebaran, al yaumul ladzi yadkhulu fihil jannata wa ya'manu minal jahim. Hari itu seorang mukmin dimasukkan ke dalam surga Allah yang luasnya di antara langit dan bumi, dan diberikan rasa aman dan terhindar dari siksaan api neraka. Amin Bu. Makanya ini ayat dijelaskan, wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, baik itu mentaati firman Allah Al-Quran dan mentaati sabda Rasul yaitu hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua pusaka, itu bukan keris, bukan pedang, itu bukan wafak, itu bukan yang namanya tidak lain adalah celurit dan yang lainnya, tapi kedua pusaka itu adalah Quran dan hadis. Insya Allah, kata baginda Nabi, ketika kita memegang dua pusaka tersebut, lan tadillu abadam ma tamassaktum bihima, seseorang hamba-hambaku tidak akan sesat selama-lamanya ketika memegang dua pusaka tersebut, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran firman Allah dan hadis adalah sabda Rasulullah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nah ini Bu, Pak, Assalamualaikum. Kedinginan kali ya.
Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi karunia oleh Allah. Siapa aja yang diberi karunia oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Ingat, nabi ada 1430 nabi. Rasul ada 313. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Nanti orang yang beriman itu akan bersama dengannya. Amin, Bu. Akan ketemu dengan Kangjeng Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi besar Muhammad. Adamun Idrisunu huguduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutu wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Nabi Syu'aibun Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Khatimul Anbiya, penutup para nabi, tidak lain adalah baginda Nabi Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad. Makanya Bapak, kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dalam hati minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Kalau ngedoa Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ternyata itu doa ada di Quran. Qurannya surah An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Subhan. Dan yang kedua, kita akan berjumpa dengan para nabi dan rasul wasiddiqin dan para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita akan dipertemukan nanti di surganya. Ada yang bertanya begini, Pak, kan golongan-golongan nabi di kitab ini, golongan-golongan nabi itu tingkatan surganya tingkatan yang tinggi, paling kita mah yang bawah. Apakah bisa bertemu dengannya? Masih ingat Ibu, surga ada berapa? Surga ada 8. 1, Darul Jalal paling bawah, Darussalam di atasnya, Jannatul Ma'wa di atasnya, Jannatul Huldi di atasnya, Jannatul Naim di atasnya, Darul Qoror di atasnya, Jannatul Adan di atasnya, dan yang paling tinggi tempatnya para nabi dan rasul
adalah Jannatul Firdaus, surganya para nabi dan rasul adalah surga Firdaus. Nah, di sini bertanya para sahabat, wahai Kangjeng Nabi, apakah bisa akan berjumpa dengan para nabi yang tingkatannya tingkatan tinggi? Jawab baginda Nabi, wahai saudaraku, wahai sahabatku, ketika nanti di surga nanti tidak lain adalah mereka akan melihat wajah mereka semua, berkunjung dan hadir di majelis mereka. Jadi kayak ibarat tetanggaan begitu Pak. Majelis hadir di majelis kumpul. Nah ini ketika kita dikumpulkan di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan yang kelima, Ibu, yang kelima, Lebaran itu bukan hanya 4. Kata Anas bin Malik, Lebaran itu bukan hari itu kosong-kosong kayak Idul Fitri kemarin, nanti Idul Adha besok. Dan juga yang kedua, pada hari itu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya Lebaran itu ketika melintasi jembatan Sirat bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Bukan Lebaran itu ketika seseorang dimasukkan ke surga dan dihindarkan dari siksaan neraka. Tapi yang kelima adalah kata Anas bin Malik, Lebaran yang sebenarnya adalah wal khamis al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumu aidin. Pada hari itu yang dulu dia akan diperlihatkan fihi, di dalam hari tersebut, ila rabbihi, kepada sang penciptanya. Selain kita dipertemukan dengan para nabi dan rasul, dipertemukan dengan para siddiqin, dipertemukan para syuhada, Uhud, Badar, dipertemukan nanti wassalihin dan orang-orang yang saleh, guru-guru tercinta kita para ulama, dipertemukan dengan orang-orang yang saleh yang rajin ngajinya kayak pagi ini, amin. Tapi yang paling puncak ibu dan bapak, Lebaran itu yang kelima Buya, tidak lain adalah seseorang tersebut akan diperlihatkan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperlihatkan wujudnya. Itulah yang paling dahsyat, namanya Lebaran. Sesuai dengan sabda baginda, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. 1, farhatun inda fitrihi, bahagia ketika kita mau berbuka. Puasa kemarin, tukang ketoprak di stop, tukang bakso diberhentiin, tukang uduk diberhentiin, semuanya dibeli karena pengen buka, betul Bu? Seneng bener, bahagia bener ketika berbuka. Tapi yang lebih dahsyat ibu dan bapak, farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua adalah kebahagiaan yang tak terhingga ketika di surga nanti kita akan dijumpai dan kita akan dipertemukan liqa'i rabbih, kepada sang pencipta, tidak lain Allah subhanahu. Itu namanya Lebaran. Mudah-mudahan kelima Lebaran ini bisa kita capai dengan hadirnya kita mengaji, dengan istiqomahnya kita mengaji, dengan istiqomahnya kita menggugurkan kewajiban. Insya Allah Allah balas
dengan balasan yang terbaik, di antaranya ketika hari itu kita bersih dari dosa, itu adalah lebaran. Yang kedua, ketika kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika di perhitungan persidangan Allah, Allah akan berikan kemudahan ketika melintasi jembatan Sirat, bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Dan yang keempat, Allah masukkan kita ke surganya yang luasnya di antara langit dan bumi. Allah hindarkan kita dari siksaan api neraka. Dan yang terakhir, Allah pertemukan kita dengan Sang Khalik yang sebenarnya di surga nantinya. Amin ya rabbal. Dzalikal fadlu minallah. Demikianlah itu. Wa kafa billahi alima. Dan Allah cukup mengetahui tentang pahala-pahala yang di akhirat. Wa kafa billahi alima. Maka percayalah bahwasanya Allah tak ada lagi yang lebih berwenang dalam menyampaikan berita darinya. Tidak lain berita yang insya Allah tidak akan bohong, pasti akan terjadi. Insya Allah berita ini akan menjadikan fakta. Wa kafa billahi alima. Dan Allah cukup mengetahuinya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru subatin awingfiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi nih. Kita mudah-mudahan dipanggil beriman ya Bu ya. Kalau ciri-ciri orang yang beriman berarti ini ayatnya adalah madaniyah. Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri ayat madaniyah adalah kalimatnya di depannya ya ayyuhalladzina amanu. Ciri-ciri ayat makiyah yang diturunkan di kota Mekah ya ayyuhan nas. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Sebab orang-orang di Madinah udah banyak yang beriman. Kaum muhajirin disambut oleh kaum ansor yang beriman. Kenapa ya ayuhan nas di Mekah? Karena orang-orangnya masih banyak yang kafir. Yang kedua, ciri-ciri ayat madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Ciri-ciri ayat makiyah, ayatnya pendek-pendek. Yang ketiga, ciri-ciri ayat madaniyah, ayatnya tentang peristiwa, hal-hal, perintah-perintah dan kisah-kisah. Kalau ayat-ayat Mekah ciri-cirinya adalah tauhid, keimanan. Selain ayatnya pendek-pendek, di dalamnya tentang akidah. Nah, di sini dijelaskan di ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, waspadalah kamu terhadap musuh-musuhmu. Artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka. Fangfiru subatin awingfiru jami'ah. Dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok, secara berpasukan-pasukan, awingfiru jami'ah, atau majulah secara bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perintah untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan bersatulah kalian pada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Karena yang menjadikan kekuatan itu, kata Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan,
tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan sholat berjamaah. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya, orang Yahudi bilang begini, kalau saya nggak pernah akan takut kepada orang-orang Islam kecuali sholat subuhnya seperti melaksanakan sholat Jumat. Nggak bakal takut tuh Yahudi Israel. Tapi saya akan takut, kami akan takut ketika melihat kaum muslimin sholat subuhnya bagaikan sholat Jumat. Tapi apa yang terjadi? Habis lebaran subuhnya tambah kendor. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya wa inna minkum lamal layuwatti anna, dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. Nah, ini. Ketika perang diperintahkan, siapa nih yang berlambat-lambat? Abdullah bin Ubay, seorang munafik dan kawan-kawannya itu. Ketika diperintahkan perang oleh Kangjeng Rasul, dia berlambat-lambat. Ketika diperintahkan ibadah oleh Allah, kita suka lalai, betul. Padahal kata baginda Nabi, ajjilu bis shalah qoblal faut wa ajjilu bit taubah qoblal maut. Bersegeralah kalian sholat sebelum waktu sempit, dan bersegeralah kalian bertaubat sebelum maut menjemput. Fa in asabatkum musibah, jika kamu ditimpa musibah, terbunuh, menjadi kekalahan dalam perang, qala qad an'amallahu alayya, maka katanya sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadaku sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka yang menyebabkan ditimpa musibah pula. Padahal yang namanya ketika berperang ibu-ibu, ketika kita jihad ngaji pada pagi ini, ketika wafat bahagia benar. Kenapa? Karena menjadi syuhada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah ketika menjadi syuhada Allah, maka itu jaminannya adalah surga. Amin ya robbal. Jihad itu ada dua. Yang pertama, jihad tidak lain adalah jihad memegang senjata dan jihad memegang pena. Kalau dulu memegang senjata perang Uhud, perang Badar, kalau sekarang udah merdeka kita memegang pena. Apa itu? Tolabul ilmi di pagi ini. Syahid ada 3. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, dan yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia ketika jadi polisi jujur, ketika jadi TNI jujur, ketika dibunuh kayak Novel Baswedan dilempari air keras, ketika wafat itu syahid dunia.
Syahid akhirat ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ngaji di masjid ini, ternyata apa yang terjadi tak disangka dan tak diduga, ada gempa, semuanya ibu dan bapak mati, yang hidup cuman ustadz doang. Itu ibu dan bapak ketika kita wafat dalam pengajian itu syahid akhirat. Kata syahid akhirat Bu ya. Kata Abah almarhum ayahanda, kalau syahid dunia 60% dakhalal jannah. Kalau syahid akhirat 80% dakhalal jannah. Bu, 80%. Nah, yang ketiga apa? Syahid dunia dan akhirat. Ini mah nggak usah lagi disolatin, nggak usah lagi dipandiin. Dakhalal jannah. Darahnya pun menjadi saksi di surga, bagaikan burung-burung yang bertebaran di surga nantinya. Tiap yang namanya wafat syahid dunia dan akhirat, syuhada, ini termasuk di dalamnya tidak lain adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang wafatnya terus dibombardir oleh Israel Zionis menjadi syuhada-syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in asabakum fadlum minallah layaqulanna ka'allam takun bainakum wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pengumuman dari ketua DKM.